Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pengembangan desain produk dan jasa. Langsung saja kita mulai presentasi. Untuk memulai saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Ayu Sofia sebagai pemateri 1 dan Zulfatul Umayyah sebagai pemateri 2 dan saya sendiri Abdul Muhlis Ardianto sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pemateri 1 akan disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan desain produk barang dan jasa. Terdapat beberapa pengertian mengenai desain, yang salah satunya adalah menurut Bruce Ajar pada tahun 1965 yang berpendapat bahwa desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang dijabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan yang mencerminkan perhatian pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya, terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai, dan tujuan benda buatan manusia. Yang selanjutnya yaitu dasar desain produk. Salah satu upaya untuk menempatkan produk harus didahului dengan penelitian, baik penelitian pasar, penelitian produk pesaing, maupun penelitian tentang keuntungan yang diperoleh. Dalam desain produk, dipentingkan kemampuan bersaing di pasar, sehingga produsen dapat menentukan harga produk maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi. Selanjutnya yaitu tujuan desain produk. Tujuan dari desain produk merupakan upaya yang dilakukan seseorang atau tim desainer produk yang tugasnya yaitu membuat produk atau jasa yang lebih nyaman, menyenangkan, dan efisien. Dengan kata lain, tujuan desain produk yaitu mempelajari bagian-bagian produk maupun jasa yang langsung berinteraksi dengan manusia sebagai pemakainya, diharap dapat menghasilkan produk yang aman terhadap penggunanya dan lingkungan. Oke, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup desain produk. Ruang lingkup desain produk terdiri dari komponen prinsip desain produk, model atau batasan desain produk, mekanisme desain produk, penerapan desain produk, dan kompetensi desain produk. Yang pertama yaitu komponen prinsip desain produk. Komponen prinsip desain produk didasari oleh mode, teknologi, dan tujuan. Mode sendiri yaitu sesuatu yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan yang sesuai dengan konsumen dan keadaan pasar. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi dalam penentuan teknologi harus didahului oleh riset dan pengembangan produk. Pengembangan teknologi dapat berpengaruh terhadap hasil produksi yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan suatu desain produk maupun jasa yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Oke. Ruang lingkup desain produk yang kedua yaitu batasan atau model desain. Pada prinsipnya, lingkungan desain produk dapat dikatakan tidak terbatas. Wilayah desain produk biasanya diletakkan pada bidang seni rupa. Berdasarkan pembagian wilayahnya, desain produk merupakan salah satu dari wilayah desain yang ada. Oke. Ruang lingkup desain produk yang ketiga yaitu mekanisme desain produk. Secara umum, mekanisme desain produk yaitu berpikir kreatif dalam merancang sebuah produk maupun jasa sehingga produk tersebut memenuhi nilai-nilai fungsional yang tepat dan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi dengan tidak meninggalkan aspek kenyamanan pengguna melalui teknik dan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Umayyah, NIM 53. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Sofi yang berjudul Pengembangan Produk dan Manajemen. Jadi pengembangan produk sendiri itu merupakan kegiatan khusus yang krusial. Dapat dikatakan
bahwa sumber utama dari pertumbuhan bisnis adalah inovasi produk. Dengan inovasi produk ini, kita akan lebih mudah dalam mengembangkan suatu produk dalam perusahaan, yaitu dengan cara kita dapat mengetahui kebutuhan apa sih yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen saat ini. Dengan cara kita itu membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen saat ini. Dengan cara ini, kita itu akan lebih mudah untuk menarik minat para konsumen membeli produk yang kita jual dengan cara memberikan keunikan dalam produk tersebut, baik dari segi bentuk, warna, kemasan, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, konsumen pasti akan tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Contohnya itu seperti Fruity dari Sosro, yang mulanya rasanya hanya primer seperti teh lemon, teh apel. Kita itu dapat mengubah varian rasanya dengan memberikan keunikan rasa dengan mencampurkan lemon dan apel menjadi satu agar memiliki rasa yang berbeda. Seperti itu. Tujuan pengembangan produk yang pertama mengurangi waktu siklus produk. Yang kedua memaksimalkan kecocokan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga memaksimalkan kualitas produk. Yang keempat memaksimalkan kemampuan fabrikasi. Sedangkan manfaat pengembangan produk yaitu pengembangan produk baru yang tepat akan membuat penjualan dan membuat keuntungan menjadi meningkat. Yang kedua, aliran produk baru dapat mempertahankan perusahaan dan menjadikan perusahaan itu menjadi unggul di antara perusahaan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen secara umum ada 3. Yang pertama manajemen puncak, yang kedua manajemen menengah, yang ketiga manajemen pelaksana. Yang pertama manajemen puncak itu manajemen yang paling tertinggi, yang biasanya itu terdiri dari direksi dan direktur utama yang memiliki tugas menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dan lingkungan. Yang kedua itu manajemen menengah. Manajemen menengah ini memiliki tugas mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugasnya yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang ketiga itu manajemen pelaksana yang memiliki tugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Dan manajemen itu memiliki peran untuk mengelola pelaksanaan strategi pengembangan produk agar berjalan sesuai dengan rencana dan juga mengkomunikasikan pelaksanaan pengembangan produk kepada seluruh karyawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang keputusan, permasalahan, dan tantangan desain produk. Kita tahu suatu produk merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam variabel marketing mix. Produk merupakan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Desain produk perusahaan harus memiliki suatu kelebihan atau keunggulan untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan harus dibuat oleh pihak manajemen sehubungan dengan desain produk dan jasa. Yang pertama, manajemen harus membuat keputusan yang menyangkut trade-off antara bentuk dan fungsi. Jadi, seorang manajer harus menentukan bentuk dan fungsi apa yang akan dibuat produk tersebut. Selanjutnya, ada perancangan harus membuat keputusan tentang bahan-bahan yang digunakan. Jadi, sebelum kita membuat produk, kita harus merancang apa saja sih bahan-bahan yang digunakan pada saat kita membuat produk. Selanjutnya yang ketiga ada modular design, yaitu membangun serangkaian komponen-komponen produk dasar yang dirakit
menjadi sejumlah besar produk yang ada. Selanjutnya yang keempat, deverifikasi, yaitu memperluas macam produk yang dijual dan dibuat. Jadi kita membuat produk diperluas, maksudnya kita membuat berbagai model produk-produk yang akan kita buat. Selanjutnya yang kelima ada standarisasi, yaitu proses penentuan spesifikasi ukuran, bentuk, dan karakteristik yang lain pada barang yang dibuat. Maksudnya sebelum kita membuat produk, kita harus menentukan spesifikasi ukuran, bentuk dalam produk, dan ukuran produk tersebut. Selanjutnya yang keenam ada probabilitas bahwa suatu produk akan aus pada waktu tertentu. Jadi pada saat kita membuat produk, kita harus mengetahui berapa lamakah produk yang kita buat bisa bertahan. Selanjutnya ada faktor atau tantangan dalam desain produk yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kebutuhan konsumen. Pelanggan akan memiliki pengaruh yang besar atas cara produk dirancang dan berkembang. Jadi kita pada saat membuat produk, kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga kita bisa membuat produk tersebut dan dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Pasar atau konsumen perlu dibedakan. Salah satunya mengingat perbedaan dalam selera konsumen. Jadi, kita juga harus mengetahui selera konsumen apa saja sih yang disukai oleh konsumen. Setelah kita tahu apa yang disukai konsumen, selanjutnya kita merancang dan membuat produk. Yang ketiga ada teknologi. Dalam mendesain produk, teknologi berperan dalam menghasilkan produk yang diminati. Jadi, teknologi sangat berperan, sangat begitu penting karena dengan teknologi kita bisa dibantu pada saat pembuatan produk. Yang keempat ada budaya lokal. Dalam desain produk mempertimbangkan budaya lokal masyarakat atau konsumen sehingga produk bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyusahkan. Pada saat kita membuat produk, kita harus mengetahui apa saja sih yang harus dipertimbangkan untuk membuat produk-produk tersebut. Itu sekian, terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Untuk kelompok 9 silakan bertanya. Terima kasih.